Ini turunin aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Para alim, para ustaz, para pengurus masjid Al-Hakim yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah, calon-calon ahlul jannah semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita kebahagiaan yang hakiki dunia dan akhirat. Karena itulah yang kita cari. Orang kalau kita lihat pagi-pagi mau macet-macetan sampai nanti pulang malam macet-macetan, kalau ditanya cari apa sih? Cari bahagia. Tapi ngomong-ngomong, bahagia itu sebetulnya seperti apa? Kalau kita hidupnya udah macam apa, kita itu bahagia. Kira-kira udah dirumuskan belum selama ini? Para jemaah yang mulia, kalau bahagia itu maksudnya adalah bahwa kita ini hidupnya dalam suatu kondisi semua keinginan kita tercapai dan terpenuhi dengan mudah, dengan cepat, tanpa payah, tanpa sedih dan kecewa, maka itu artinya kita sedang bicara tentang kehidupan di surga, di alam akhirat, bukan dunia. Mari kita lihat sifat daripada surga secuil aja. Sebab kalau kita mau ngaji tentang surga ada kitabnya sendiri tuh. Di dalam surat Fussilat ayat 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Dan untuk kamu sekalian wahai para penghuni surga, di dalam surga apa saja yang kamu sekalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan untuk kamu sekalian apa saja yang kamu minta. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Abbas, walakum fiha fil jannati, dan untuk kamu sekalian dalam surga ma tastahi, apapun saja yang kamu inginkan, ma tatamanna, apa saja yang kamu angankan, anfusukum, oleh diri-diri kamu sekalian, jiwa-jiwa kamu sekalian, hati-hati kamu sekalian dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha fil jannati, dan untuk sekalian dalam surga ma tad'una atasaluna, apa yang kamu minta diberi. Jadi pada jamaah yang mulia, orang di surga itu apa saja yang diinginkan, mau terucap mau tidak, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dalam hati ingin, langsung diadakan oleh Allah. Atau kita minta. Mohon maaf, di PSD orang paling kaya ada enggak yang bisa kayak gitu? Yang tiap ingin apa aja bisa terwujud. Ada enggak kira-kira? Hah? Ada? Enggak ada ya? Sekaya-kayanya orang kalau ingin sesuatu pesen dulu. Sampai yang punya restoran mau makan steak, mau makan makanan apa, request dulu. Tapi di surga tidak. Kalau kita buka misalnya di dalam kitab Nurul Dolam disebutkan penghuni surga itu kalau mau makan, mau minum, mau menikmati sesuatu, cukup ucapkan subhanakallahumma, maka langsung
langsung dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamuan makan yang luasnya 1 mil persegi, kira-kira 1,6 km persegi, isinya makanan minuman penuh semuanya. Silakan dinikmati. Silakan. Wah, kalau sudah puas lalu bagaimana beresinnya? Repot dong. Tidak perlu. Kalau udah puas, dan jangan membayangkan, wah kekenyangan dong Pak Ustadz, segitu banyaknya. Tidak ada kata kekenyangan. Di surga itu semua cuma ada kenikmatan. Dan mohon maaf para jemaah yang mulia, apa di antara bangunan yang tidak ada di surga? Toilet. Tidak ada di surga itu. Jadi jangan cari-cari toilet di surga. Kalau di dunia toilet itu tanda kemewahan. Coba apa bedanya rumah mewah sama rumah yang susah? Kalau rumah mewah itu biasanya tiap kamar punya toilet sendiri. Tapi kalau rumah susah, toiletnya bareng-bareng. 10 pintu 1 toilet. Naik mobil, kalau yang eksekutif ada toiletnya. Tapi kalau yang apa? Kira-kira mobil apa nih cepat itu istilahnya? Wah, enggak ada toiletnya. Para jemaah yang mulia, bagaimana kalau kita sudah menikmati ciuman surga terus ingin beresinnya? Cukup ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rapi lagi. Makanya kan kita sering dengarkan ungkapan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Di surga itu doanya bagaimana? Seruan ahli surga, subhanakallahumma, semua terpenuhi yang kita inginkan. Kalau mau mengucapkan, penghormatannya salam, dan akhir daripada doanya adalah alhamdulillah. Para jemaah yang mulia, ini cuil aja. Kalau kita buka dalam tafsir Sawi, kita temukan keterangan orang masuk surga itu, masya Allah, masuk ke dalam surga, maka di dalam surga itu ada 70 dar. Satu dar itu isinya 70 bed. Jadi dalam satu dar itu ada 70 bed. Ini isinya gini, kalau kita sekarang bayangin masuk surga itu ada klaster-klaster. Dalam setiap satu klaster isinya 70 rumah. Satu rumah kita masuki ada 70 kamar. Kalau kamar kita masukin, dalam tiap kamar itu isinya 70 tempat tidur. Dan di tiap tempat tidur ada yang nungguin. Siapa kira-kira? Allah. Dan semua ada semuanya. Itu secuil saja tentang kehidupan surga. Maka para jamaah yang mulia, kalau kita itu mau bicara bahwa hidup semua segala terpenuhi, itu surga. Dan ada lagi, jadi semoga kita semuanya tidak menyia-nyiakan kehidupan surga itu apa? Jannatu adni yadkhulunaha wa man sala min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden, salah satu di antara yang akan menjadi tempat kita insyaallah kembali adalah surga Aden. Surga Aden, gimana mereka penghuni surga Aden itu? Yadkhulunaha, mereka akan masuk ke dalam surga Aden itu, wa man salaha min abaihim, dan orang-orang yang soleh dari bapak-bapak mereka, ya bapak-bapak, ya kakek-kakek, ya buyut-buyut, terus ke atas. Wa azwajihim, dan pasangan-pasangan hidup mereka, suaminya, istrinya, wa dzurriyyatihim, dan keturunannya, anaknya, cucunya, buyutnya, canggahnya, warengnya, terus ke bawah. Apa maksudnya? Mari kita lihat kalau dalam tafsir Jalalain. Jannatu Adn, maksudnya jannatu iqamatin, surga-surga di mana tempat kita menetap untuk selamanya itu. Yadkhulunaha,
para penghuni surga dan akan masuk ke dalamnya. Hum, mereka itu wa man salaha, dan orang-orang yang saleh. Maksudnya orang saleh itu amanah, kuncinya iman. Jadi para jamaah yang mulia, ini penting kita garis bawahi ayat ini. Kita ini di dunia, kalau mau ngangkat harkat martabat keluarga mahal, betul? Betul? Ini ada orangnya udah ya? Betul? Umpamanya ada di antara jamaah, alhamdulillah diberi Allah rizki luas jadi orang kaya. Tidak mudah pula walaupun kita kaya bisa mengkayakan orang tua, mengkayakan kakak, mengkayakan adik, apalagi ponakan, apalagi bibi, paman. Kadang-kadang kakak beradik saudara kandung, kakaknya kaya raya, adiknya sederhana. Ada yang kayak gitu. Di Jakarta ada orang merantau dari Cilacap. Saya pernah diundang ke kampungnya di Cilacap ketika mau berangkat haji, bikin acara besar-besaran. Alhamdulillah rezekinya luas, usahanya melejit, kaya raya. Adiknya dibuatkan toko seperti beliau juga, suruh jalanin, tapi malah bangkrut. Itulah yang terjadi. Atau sebaliknya, adiknya maju, kaya raya, kakaknya dibuatkan juga usaha sama, bangkrut juga. Jadi para jemaah mulia, di dunia kita mau ngangkat harkat martabat saudara kita, kadang berat, tapi kalau di akhirat ada kesempatannya. Sebab apa? Asal keluarga itu satu jalur, sama-sama ahli iman, sama-sama ahli amal soleh, walaupun beda kelas. Karena namanya orang ibadah punya tingkatan kemampuan. Nah, orang-orang yang satu jalur itu dalam satu keluarga, maka bila ada satu keluarga yang mampu meraih tingkatan surga yang tertinggi, maka anggota keluarga yang lainnya bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat waman salah min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, nenek-nenek mereka, terus ke atas, kemudian pasangan hidupnya, kalau suami ya istrinya, kalau istri ya suaminya, keturunannya, anaknya, cucunya, terus ke bawah. Wa in lam ya'malu bi amalihim, walaupun mereka keluarga itu, kerabat itu tidak melakukan amal dengan amal mereka karena beda kemampuan. Seperti misalnya ada dalam satu keluarga ya, ada anaknya hafal Quran 30 juz, kemudian sampai wafatnya tetap jadi ahlul Quran, maka di akhirat dia boleh bawa 10 anggota keluarganya bareng masuk surga. Kalau dia yang mati syahid, dia boleh bawa 70 anggota keluarganya masuk surga. Itu masuknya. Lah kemudian kalau derajatnya ada lagi. Kenapa demikian? Yakununa fi darajatin takrimatan lahum. Mereka, kerabatnya, bapaknya, ibunya, kakeknya, neneknya, anaknya, cucunya, istri atau suaminya berada di dalam derajat mereka yang mampu meraih surga yang tertinggi. Itu adalah takrimatan lahum, sebagai penghormatan dari Allah kepada mereka, ahlul jannah. Para jemaah yang mulia, itu di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat kemudian datang ke dalam surga-surga mereka itu di setiap pintunya. Min abwabil jannati wal qusur awil qusuri, dari pintu-pintu surga atau pintu-pintu istananya. Awaladuluhim, di dalam awal mereka masuk ke dalamnya. Kenapa? Litahniati, karena ikut bersuka cita. Para jemaah yang mulia, ini juga diterangkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Katsir, yujma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha. Penghuni surga itu mereka akan dikumpulkan, mereka itu dan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga
minal abai, dari bapak-bapaknya, wal ahlina, dan keluarganya, istrinya, suaminya, wal abnai, dan anak-anaknya, mimman huwa salihun lidul jannati, yaitu dari orang yang ia itu patut untuk masuk ke dalam surga, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman, litaqara a'yunuhum bihim, supaya mereka di surga menjadi tenang, tentram pandangan mata hati mereka, karena telah disatukan dengan orang-orang yang mereka cintai. Hatta innau turbu darajatul adna ila darajatil a'la, sampai sesungguhnya diangkat orang yang derajat surganya paling rendah menuju derajat paling tinggi, min ghairi tangkisni dalikal a'na min darajati, tanpa mengurangi derajat yang paling tinggi itu dari derajatnya. Jadi para jamaah yang mulia, dalam keluarga kita ini patut kalau kemudian kita buat perlombaan, istibaqul khairat, perlombaan di dalam kebaikan. Kenapa? Karena beliau-beliau yang bisa meraih tingkatan surga yang tertinggi, bisa jadi jalan sahabat diangkatnya derajat keluarga yang paling rendah surganya. Kalau di dunia tidak mudah. Kakak tertua rumah Pondok Indah, adik yang paling kecil rumahnya di mana kira-kira? Di Sawangan mungkin besok. Yang RSSSS umpamanya. Apakah serta merta bisa itu kakaknya membelikan rumah yang di Pondok Indah? Tidak mudah. Itu baru satu adiknya, gimana dengan kerabat lain? Nah, makanya para jamaah yang mulia, beruntung sekali kita, orang-orang yang beragama, yang taat di dalam beragamanya. Kita insya Allah punya kesempatan, kalaupun di dunia belum sanggup, di akhirat kita bisa angkat harkat martabat keluarga kita setinggi-tingginya, tanpa mengurangi derajat yang kita bisa capai. Itu di dalam kehidupan akhirat, di dalam surga. Dan yang lain bisa disebutkan, dalam surga itu Allah sudah cabut dari hati kita rasa gil, perasaan tidak enak, perasaan dendam, iri, dengki, dan sebagainya. Kita semua nanti akan didudukkan di dalam surga berhadap-hadapan. Wa nazahna ma fi sudurihim min ghillin, kami cabut apa yang ada dalam hati mereka itu dari rasa iri hati. Ikhwanan, semuanya bersaudara, ala sururin, di atas dipan-dipan atau tempat duduk mereka, mutaqabilin, berhadap-hadapan satu dengan yang lainnya. Itu sekelumit tentang sifat daripada surga. Jadi yang kita sering bayangkan tentang kehidupan yang bahagia, itu ternyata yang kita bayangkan itu surga. Nah, kalau dunia, mari kita lihat bagaimana sifat daripada dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Tidak semuanya Masya Allah. Mau yang sedang rasanya sehat, apalagi yang merasa sedang kurang enak badan, sedang diincar oleh kematian. Kalau kata orang tua kita yang di kampung yang dulu, iling sira manungsa, tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu? Nggak tahu? Waduh, perempuan terjemahan. Iling sira manungsa oleh urip ana donya, mulai kajuru pati nginjen marang sira. Intinya itu, kita ini hidupnya lagi diintai oleh malaikat Israel. Orang di dunia ini, siapapun dia, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang tua, mau yang muda, mau yang pejabat tinggi atau rakyat jelata, semua dalam keadaan diintai oleh kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Coba bayangkan kalau orang itu ingat bahwa dia mau mati, itu kira-kira di depannya ada makanan paling lezat, kerasa lezat gak kira-kira? Di depan dia ada mobil paling mewah baru dikirim dari dealer. Kira-kira kalau ingat mati, nyaman gak menaikinya?
Di dunia hidup seperti itu. Dan selagi kita masih hidup, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami Allah Subhanahu wa taala akan cobakan pada kamu sekalian bisyari dengan keburukan, wal khairi dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Bahwa kita sedang sakit diuji, kita merasa. Bahwa kita sedang jatuh, sedang pailit, merasa dicoba, kita sadar. Tapi kadang-kadang kita lupa, ketika kita sehat pun kita sedang diuji. Kita sedang membumbung tinggi, melejit karir kita sedang diuji. Tidak ada seorang pun yang tidak sedang diuji. Yang mau balik bicara di depan halayak, di depan para jamaah, diuji. Yang jadi jamaah, jadi mustami, diuji. Bayangkan, yang lagi bicara diuji, ikhlas tidak bicaranya, lillah billah tidak bicaranya. Melihat yang lagi ngantuk misalnya, kita sudah bicara sampai begitu semangatnya, ditinggal tidur, bagaimana? Ikhlas tidak? Ya harus ikhlas. Semua terjadi itu sebab kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Nih, hari ini harusnya yang isi siapa? Habib Umar. Tapi di Lauh Mahfuz yang ditulis bukan. Yang ditulis siapa kira-kira? Ya kan? Yang sekarang ada. Nah, begitu nyampe sini ternyata ada yang tidur. Itu juga udah ada tulisannya, betul enggak? Kalau enggak percaya buka Lauh Mahfuz. Pada menit kesekian ada jamaah tertidur. Ya enggak usah sakit hati, biasa aja. Tetapi kalau misalnya diingetin, dibangunin juga tidak perlu sakit hati. Itu juga semua takdir Allah. Ya. Ada pengajian tertidur, takdir Allah. Diingatkan juga takdir Allah. Karena semua sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya apa? Wa ilaina turja'un, dan kamu sekalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang nanti akan menilai kita baik atau buruk, kita husnul khatimah atau sul khatimah, apakah kita nanti menjadi ashabul yamin atau ashabul shimal, Allah Subhanahu wa taala, bukan siapapun. Para jemaah yang mulia, kemudian apa lagi? Kalau kita bicara dunia, Allah tegaskan, kul mata'ud dunya qalil. Ingat, kesenangan dunia itu sedikit. Sedikit. Makan sate nikmat sedikit. Kalau banyak muntah. Minum susu nikmat sedikit. Kalau sember muntah. Semua begitu. Orang baru menikah nikmat, betul, bareng istri misalnya malam pertama, tapi sebulan dikurung dalam kamar, stres. Di dunia semua seperti itu. Sudah sedikit, apalagi wa mal hayatud dunya illa matul ghurur, dan tidaklah kesenangan dunia itu kecuali kesenangan yang memperdaya. Kesenangan dunia itu kesenangan yang fata morgana. Dilihat sepertinya ada, begitu kita datangi ternyata tidak ada faktanya. Dan berapa banyak orang yang kemudian, kalau bahasa kampungnya kecelek, apa yang dicari tidak wujud. Orang nyangka asal sudah jadi orang kaya bahagia, lah orang paling kaya di dunia bunuh diri. Orang menyangka kalau jadi pejabat tinggi, orang yang tertinggi bahagia, ada presiden menembak kepalanya sendiri. Orang menyangka kalau sudah jadi artis tenar, bahkan orang yang paling tenar sedunia juga stres, minum obat tidur kelewat dosis, tidur tidak pernah bangun-bangun lagi. Dunia, masya Allah, para jamaah yang mulia. Kalau kita buka dalam tafsir jalan, artinya apa? Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia, aisyu fid dunya, maksudnya kehidupan dalam dunia, illa matul ghururi, kecuali kesenangan yang memperdaya, al batili, maksudnya kesenangan yang batil, artinya tidak benar-benar, yatamatu biya qalilan tsumma yabna, bersenang-senangnya cuma sedikit kemudian akan sirna. Padahal untuk mencapainya, masya Allah, lama sekali prosesnya. Para jamaah yang mulia, kita misalnya sekarang dengar berita ada anak muda sukses, punya perusahaan maju pesat, atau punya karir melejit jadi pejabat tinggi. Coba kalau kita lihat dari dia memulai perjalanan hidupnya, dari dia mulai di PAUD,
2 tahun, SD 6 tahun, SLT, SLTA 6 tahun lagi, kuliah 4 tahun, S1-nya, wah udah kebanyakan S1, S2-nya, S3 doktor, baru merintis kehidupan, udah setengah umur dia baru mulai mencapai kehidupan. Begitu nanti sudah sampai kepada pencapaian yang tinggi, kadang-kadang sirna. Kalau tidak sirna kenikmatannya, sirna orangnya. Mungkin kita semuanya sudah menyaksikan ini di mana-mana Al-Fagar sedang mengingatkan diri dan siapapun yang mau ingat. Kalau kita hidupnya ini programnya itu semata dunia, sungguh kita ini merugi. Kenapa? Dunia udah lama kita proses mengejarnya, begitu sudah ketemu, batas waktu habis. Ada ya. Ada misalnya artis dulu susah, bahkan jadi pengamen jalanan, dikejar-kejar Satpol PP. Begitu sudah dinaikkan oleh Allah derajat hidupnya, sudah menjadi kasih tenar, penghasilan miliaran, tiba-tiba terdengar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada artis tampan, gagah, istri cantik jelita, anaknya cakep, pinter, rumah megah, uang berlimpah. Harusnya dia sedang menikmati hidup dunia ini, tapi juga tiba-tiba terdengar berita meninggal dunia. Yang suka wayang di Jogja lagi berduka, ada dalang muda, umurnya lebih muda daripada saya, tapi top luar biasa, sudah sering diundang ke luar negeri. Ada yang tahu namanya? Wah, berarti bukan perempuan. Namanya Dalang Seno Nugroho. Wah, luar biasa ini. Kalau yang selama ini tidak suka wayang, mungkin kalau mendengar wayangannya beliau ini, mungkin akan tertarik. Itulah yang terjadi. Anak-anak muda yang tadinya tidak peduli seni pewayangan ini, mulai jadi penggemarnya. Subscriber kalau di YouTube itu, subscribernya udah hampir 1,5 juta. Tiap streaming yang menyaksikan puluhan ribu orang. Umur baru 48 tahun, lagi top-topnya. Nih, corona aja dalang lain tidak dalang. Dia dalang di rumahnya. Dia Pak, ditanggap oleh pejabat dari Jakarta, mayang di rumah, streaming, dibayar, bayangkan. Saking topnya. Tiba-tiba terdengar berita meninggal dunia. Pagi masih bercanda, sore masih bersepeda, jam 10 malam sudah meninggal dunia. Kehidupan dunia, hidup nikmat sebentar, sirna. Maka para jemaah yang mulia, lalu kebahagiaan hakiki yang kita bisa mulai kecap di dunia macam apa? Nah, inilah Syekh Malik bin Dinar. Ini bisa kita lihat dalam Syarhul Hikam juz yang kedua halaman 98, beliau menyatakan kharajan nasu minad dunya wa lam yatuqad yaqul asya. Manusia itu mereka telah keluar dari dunia ini, udah mati. Mau yang rakyat jelata, pejabat tinggi, mau artis kampung sampai arti ibu kota buat dunia, mereka sudah keluar dari dunia, sudah mati, sedangkan belum merasakan adyabul asya, yang paling baik, paling nikmat, paling lezat, paling membahagiainya segala sesuatu dalam hidup ini. Ketika ditanya kila, apa itu adyabul asya? Beliau menjawab, al-ma'rifatu. Al-ma'rifah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang mulia, bahkan ada dengan kalimat yang lebih dramatis lagi. Qala ba'duhum, berkata sebagian ulama, fid dunya jannatun mu'ajjalatun. Di dalam dunia ini ada surga yang disegerakan. Surga yang kita impikan nanti setelah kiamat, masuk alam akhirat. Sudah disidang kita di akhirat, sudah tertentukan ashabul yamin, ashabul shimal, ashabiqun ashabiqun. Masuk kita di sana nanti, khaliduna fiha, kekal di dalamnya. Tapi sebelum surga akhirat, kata ulama ahli ma'rifat, fid dunya jannatun mu'ajjalatun. Di dunia itu ada surga yang didahulukan. Man dakhalaha lam yastaq ila jannatil akhirati.
barang siapa yang telah masuk ke dalam surga yang disegerakan di dunia ini, ia sudah tidak rindu lagi kepada surga akhirat. Wala ila syai'in, dan ia pun juga tidak akan rindu kepada apapun selainnya. Walam yastauhis min syai'in, dan ia juga tidak akan pernah merasa sepi dari sesuatu. Kila ditanyakan kepada waktu ulama itu. Waktu ulama ditanya, wa mahya, apa itu jannatun muajjalah? Qala, beliau menyatakan ma'rifatullahi ta'ala, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sesungguhnya perjalanan. Siapapun orangnya, kalau sudah sampai derajat ma'rifatullah, di sana dia baru bisa merasakan as-sa'adah al-haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki tanpa pandang bulu. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat tinggi, mau dia rakyat jelata, mau dia orang desa ataupun orang kota, mau tua mau muda, tanpa pandang bulu. Bila dia sudah sampai kepada al-ma'rifah atau ma'rifah ta'ala, disitulah sesungguhnya yang namanya as-sa'adah hakikiyah, kebahagiaan yang hakiki. Jadi para jemaah yang mulia, kalau kita ingin hidup kita bahagia, maka kita harus terus ngaji dan ngaji, mengkaji dan mengkaji, berguru dan berguru, sampai kemudian kita diberi anugerah mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan dibimbing menghadapi segala keadaan hidup dengan sikap yang tepat. Karena para jemaah yang mulia, tentang apa yang akan terjadi kita kan tidak kuasa mengatur, betul? Ini sekarang kita jam 5:10. Apakah kita bisa mengendalikan apa yang bakal terjadi di jam 5:30? Apa yang akan terjadi pada diri kita ataupun orang lain? Apa kita bisa mengaturnya? Apa kita bisa mengendalikannya? Sama sekali tidak. Apa yang bakal terjadi itu mutlak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus menghadapinya. Nah, di sini sesungguhnya yang membedakan, ada orang ketika menghadapi realita hidup sikapnya tepat, maka dia dapat nikmat dunia sebelum akhirat. Akhirat tentu. Tapi kalau ada orang menghadapi realita hidup keliru sikapnya, dunia sengsara sebelum kesengsaraan akhirat. Nah, mari para jamaah yang mulia, kalau kita lihat sebagian daripada petunjuk ulama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Nah, ini masjid beliau dan di sini makam beliau yang di Mesir. Beliau menyatakan awqatul abdi arba'atun la khamisalah. Waktu hidup seorang hamba itu di dunia ini hanya ada 4, tidak ada yang kelimanya. Jadi waktu hidup cuma 4, tidak ada yang kelima, balik ke 6, 7, 10 dan sebagainya. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, kalau disimpulkan waktu hidup cuma ada 4. Kalau 4 waktu ini kita tepat menyikapi, dapat nikmat dunia sebelum akhirat. Tapi kalau kita keliru menyikapi, kita sengsara sebelum sengsara akhirat. 4 waktu itu apa? An-nikmatu wal baliyatu wa ta'atu wal maksiyatu. Waktu di mana kita sedang dalam keadaan diberi Allah ketaatan, waktu di mana kita sedang ditimpai oleh Allah atau diuji oleh Allah dengan bala, waktu di mana kita sedang menjadi orang yang taat, waktu di mana kita sedang terpeleset dalam maksiat. Itu saja sesungguhnya. Manusia kalau dilihat keadaan hidupnya ada di antara 4 ini aja. Kalau tidak sedang dapat nikmat, ya sedang dapat bala. Kalau tidak sedang dalam taat, ya dalam maksiat. Makanya para jamaah yang mulia, hidup yang bahagia bukan berarti hidup di mana apa yang kita kehendaki mesti terjadi. Tapi hidup bahagia itu ketika kita bisa menyikapi apapun yang terjadi dengan sikap yang mendatangkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sesungguhnya secara umum kita udah tahu. Nah, sekarang ini perlu kita lebih resapi kembali. Walillahi 'alaika fi kulli waqtin minha sahmun minal ubudiyati
yaqtadil haqqu min kabir rububiyah, dan merupakan hak Allah wajib atasmu di dalam setiap waktu dari 4 waktu tadi, bagian daripada ibadah yang mesti ditunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita. Pertama, para jamaah yang mulia, seperti pagi hari ini kita sedang mengalami satu waktu yang disebut dengan waktu ta'ah, waktu taat. Ada yang udah datang ke Masjid Al-Hakim ini sebelum subuh, udah tahajud di sini. Alhamdulillah. Waktu taat, agar ketaatan ini membuat kita dapat nikmat dan kita bahagia dunia sebelum surga. Apa yang kita lakukan? Faman kana waktu ta'ata fasabiluhu suhudul minnati minallahi alaih. Barang siapa orang yang ia waktunya adalah taat, maka amalannya agar dia tambah bahagia hidupnya, saksikan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. An hadahu laha, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah petunjuk kepadanya untuk jadi ahli taat. Wa faqal jamiyah, dan Allah berikan taufik kepadanya untuk bisa melaksanakan taat. Jadi para jamaah yang mulia, ketika kita sedang taat, saksikan bahwa ketaatan kita itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat itu anugerah. Jangan sampai ada di antara kita bertanya-tanya, ya Allah, apa yang saya dapatkan dari syahadat saya? Apa yang saya dapatkan dari sholat saya selama ini? Sholat bukan hanya yang fardu, ya Allah. Siang atau pagi saya sholat 2, malam saya tahajud. Apa yang saya dapat daripada zakat yang saya bayarkan, puasa yang saya tunaikan, haji yang saya berangkat ke tanah suci? Apa yang saya dapat? Atau apa ya Allah yang saya dapatkan dari capek-capek saya ngurangin tidur untuk bisa menjadi jamaah di Masjid Al-Hakim, ikut pengajian di dalamnya? Kalau nanya begini berarti dia masih jauh dari bahagia. Sebab apa? Dia menjadi orang bersyahadat saja itu sudah merupakan anugerah. Para jamaah yang mulia, di mahat kami di dalam rumah itu ada santri yang dulunya, mohon maaf, non muslim, masuk Islam, kemudian ngaji. Itu dia ketika bicara, bahkan baru latihan pidato aja, itu nangis-nangis ketika dia menyebut-nyebut tentang masalah hidayah. Mungkin kita udah pernah ngundang Ustaz Felix Yausin. Kalau orang yang pernah ngalamin situasi di mana pernah berada di luar hidayah Islam, terus masuk ke dalamnya, bisa membedakan betapa itu anugerah besar dan rasa yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Nah, kita memang rasanya adem-adem aja, lempeng-lempeng aja, karena kita tidak membedakan. Tapi mereka Masya Allah, jadi ditakdir jadi orang Islam aja udah luar biasa. Fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah mengendaki akan beri petunjuk kepadanya, maka ia akan lapangkan dadanya untuk Islam. Kita semuanya nih orang-orang mujur belakang. Kok bisa kita ini jadi orang Islam? Kita ini rumahnya jauh dari Mekah Madinah. Kita tidak punya nasab dengan Rasulullah. Sedangkan orang yang tinggalnya di Mekah dekat Ka'bah, bahkan kerabat dekat Rasul, ada yang sampai mati kafir. Bahkan orang yang begitu besar jasanya dalam perjuangan Nabi, sampai wafat kita tidak mendapatkan keterangan beliau membaca syahadat, walaupun Nabi sangat menginginkan. Sampai Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu takkan bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cinta, tapi Allah lah yang beri hidayah pada siapapun yang Dia kehendaki. Maka ketika kita sadar ini, betapa beruntungnya kita, Masya Allah, sudah bersyahadat. Bahkan sejak kita masih kecil mulai ngerti ucapan, kita diajarkan baca syahadat. Anugerah.
Maka kajian-kajian seperti ini nih, dimanapun tempat, tidak semua orang mau menghadiri. Kenapa? Hanya orang-orang yang hatinya, dadanya dilapangkan untuk Islam yang akan hadir dan kemudian menerimanya. Sebab apa? Wa ma yurid ayudillahu, barang siapa orang yang Allah hendak menyesatkannya, yaj'al sadru dhayiqan harajan, Allah akan jadikan dadanya sesak lagi sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seperti seolah-olah ia orang yang sedang diajak mendaki langit. Ini ayat pada zaman yang mulia turun sebelum orang kebayang naik ke angkasa. Ada enggak yang pernah coba gitu? Entah pakai alat apa, terbang gitu. Kan sekarang ada nih ya, alat yang kalau kita pakai bisa terbang tuh. Orang kalau makin ke atas rasanya gimana? Nafas makin lapang atau makin sesak? Makin sesak. Kenapa? Oksigen udah mulai tipis. Itu di kabar kita. Orang-orang yang memang Allah takdirkan sementara waktu ataupun selamanya dalam kesesatan, itu dadanya sempit. Kalau dia dengar adzan, rasanya itu sempit. Dengerin ayat Quran sempit, dengerin kajian sempit. Makin lama kajian diadakan, makin sempit dia aliran-aliran nafas maupun darahnya. Tapi sebaliknya ada orang yang Allah lapangkan, dan itu semua adalah semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kenikmatan besar. Sebab inna akramakum indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kaum muslimin adalah yang paling bertakwa. Para jamaah yang mulia, ini yang pertama. Nikmat kita menjadi ahli taat, makin nikmat, makin tambah bahagia bila kita menyaksikan bahwa ketaatan anugerah Allah. Yang kedua adalah kalau kita sedang kepleset maksiat, maka apa yang kita lakukan? Wa man kana waqtul maksiata wa muqtadal hakim minhu wujudul istighfari wan nadab. Barang siapa orang yang dalam waktu maksiat, maka tuntutan hak Allah darinya adalah istighfar dan penyesalan. Kadang-kadang manusia Allah ditakdirkan kepleset maksiat. Siapapun dia, jangankan orang awam, orang alim bisa maksiat. Jangankan anak muda, orang tua bisa maksiat. Nah, ketika kita kepleset maksiat, tidak usah kesana kemari, tidak usah cari 1001 alasan bela diri, bukan. Ketika kita oleh Allah ditakdirkan kepleset maksiat, Allah mau tuntun kita kembali kepada Allah dengan istighfar dan penyesalan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, mereka ingat Allah, lalu mereka mohon ampun atas dosa-dosa mereka. Jadi intinya, kalau kita salah, kalau kepada sesama, ya minta maaf. Kalau kepada Allah, ya mohon ampun, itu aja. Nggak usah pakai ngalor ngidul ngetan bulan gitu. Ini zaman sekarang kadang minta maaf aja perlu dituntut ya. Oh, kan ada tuh. Saya nggak enak nyebutinnya, sebutnya kira-kira. Ada perempuan berani-berani menyebut yang tidak pantas untuk habaib misalnya. Ada ya? Jangan sebut nama, terlalu mulia disebutkan namanya. Harusnya kan dia sadar ketika dia mengucapkan itu yakin sedang dikuasai setan. Terlalu emosi, cuman melihat dari satu sisi masalah. Orang merasa tidak suka karena jalan macet cuman sehari. Padahal kita dibikin macet hidupnya bertahun-tahun, kita masih sabar. Ada orang yang bikin macet hidup kita bertahun-tahun, yang kalau kata almarhum Kiai Hasyim Muzidi, ini bukan hanya kita sekedar nasib di orang miskin, memang ada pemiskinan. Begitu kan? Sistemik ini harus berjuang kita merubah keadaan. Nah, ketika ada orang yang diharapkan bisa memimpin kita melakukan perubahan kehidupan kita, terus karena saking sukacitanya kemudian umat ini menyambutnya, dan ada resiko misalnya jalan macet, sehari macet, tapi kita mengucapkannya kelewat batas, itu hilaf, udah aja mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada sesama manusia, beres urusan. Betul tak?
Tapi zaman sekarang kan lain. Seakan-akan hidup harus benar terus. Tidak ada ceritanya. Orang yang baik itu bukan berarti orang yang benar terus, lurus terus, sujud. Bukan. Orang yang baik itu orang yang tahu posisi. Kalau sedang dalam keadaan taat, saksikan ketaatan anugerah Allah. Bukan karena dia memang orang soleh. Kalau sedang maksiat, itu artinya kita suruh segera istighfar, menyesal kepada sesama, mohon ampun. Kapan itu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu sekalian kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Betapa murahnya Allah. Lihat ayatnya, Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera kamu sekalian kepada ampunan Tuhanmu. Kira-kira kalau orang suruh minta ampun baru taat atau baru maksiat? Baru maksiat. Dia baru maksiat, takdir Allah kepleset maksiat, tapi segera dia mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa jannatin, dan surga. Yang luasnya surga seluas langit dan bumi. Para jemaah yang mulia, bahkan ada satu pelajaran penting dari Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Hikam, beliau menyatakan maksiyatun aurasat dulan wa iftiqaran khairun min ta'atin aurasat izzan wa istikbaran. Kemaksiatan yang menyadarkan akan kehinaan dan butuh ampunan Allah lebih baik daripada taat yang menimbulkan perasaan mulia dan sombong. Ketika kita ditakdir Allah kepleset maksiat, sampai pun itu seorang ustaz, sampai pun kiai, bahkan mungkin lebih daripada wali kepleset maksiat, karena Allah mau kasih tahu kamu bukan orang suci, kamu manusia biasa. Maka apa? Sadari kehinaan diri kita. Kalaupun kita mulia, karena kita ini ditutupi kehinaannya oleh Allah dan ditetesi sepercik daripada kemuliaan Allah. Ada ustaz, ada kiai, begitu mulianya datang disambut pakai rebana, dicium tangan bolak-balik. Masya Allah. Kenapa bisa terjadi? Ia sedang diberikan Allah tetesan kemuliaannya dan ditutupi segala kehinaannya. Ketika kemudian dia kepleset maksiat, itu saatnya sadar diri. Kemaksiatan yang membuat orang merasa hina dan butuh ampunan Allah lebih baik daripada ketaatan yang membuat orang merasa mulia dan sombong. Apa sebab? Orang maksiat merasa hina, kemudian mohon ampunan, diampuni. At-taibu minad dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat dari dosa seperti orang yang punya dosa. Tapi kalau kita taat kemudian lupa diri, jadi orang yang bangga diri, ujub, apalagi sombong, ini bahaya. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu khardalin min kibr. Takkan masuk surga orang yang di hatinya ada sebesar atom kesombongan. Walaupun kesombongan itu muncul karena ibadahnya, karena ilmunya, ataupun karena perjuangannya di jalan Allah. Tapi kita insya Allah tidak demikian, sebab kita sadar bahwa semua ketaatan kita adalah semata anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 4 dari 2 sudah kita bahas dan sudah ada alarm. Jadi yang 2 nanti bisa dikaji sendiri. Waktu di mana kita sedang dalam kondisi mendapatkan nikmat tentu adalah amalannya sabar. Kita bahas nanti bab sabar, dan silakan kaji lagi bab sabar, bab syukur ya. Kalau kita dapat nikmat kita bersyukur, dan kalau nanti waktu di mana kita dapat bala, tentulah kita sudah tahu amalannya adalah sabar. Namun seperti apa itu syukur dan sabar, ini yang perlu kita terus mengkaji dan mengkaji. Terima kasih para jamaah yang mulia atas segala kebersamaannya. Mohon maaf atas kurang berkenan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada dari jemaah yang mau bertanya. Wah, udah pintar semua. Ya? Oke, kalau begitu bisa kita tutup aja dengan doa. Ya. Baik, sebelum kita tutup para jemaah yang mulia, jadi kalau kita dalam keadaan mendapat nikmat, amalan kita adalah syukur. Nah, syukur itu apa? Faruhul qalbi billah,
gembira hati kita karena Allah. Jadi gembiranya itu karena Allahnya, bukan karena materinya. Kalau kita dapat rizki, maka alhamdulillah diberi oleh Allah rizki yang halal dan thayyiban. Kalau kita dapat rizki buah dari mencuri, ya tidak patut bersyukur. Itu malah malapetaka, karena berarti bukan karena Allah kita gembira. Nah, setelah gembira karena Allah, kita jadikan kenikmatan itu menjadi sarana ataupun bekal kita mengabdi kepada Allah. Yang namanya syukur, sarful abdi ila ma khuliqalahu lima khuliqalah, menggunakannya seorang hamba terhadap apa yang Allah ciptakan untuknya sesuai dengan tujuan penciptaan. Nah, kalau sabar dalam keadaan terjebak balak, nah ini sering ada ketukar ya. Sabar dalam bahasa Arab, kalau bahasa kitanya tabah. Nah, sabar dalam bahasa kita itu sering maksudnya orang yang tidak gampang marah. Nah, itu bahasa Arabnya hilm. Jadi ini maksud orang sabar, artinya walaupun hidupnya sedang mengalami ujian cobaan, dia tetap tabah, tetap tangguh, tetap di jalan Allah. Ibarat dagang, tidak putus dagang lagi sampai nanti dagangnya sukses. Belajar, belum berhasil, belajar lagi sampai dia jadi orang alim. Demikian seterusnya. Itu namanya orang sabar. Dan kalau orang sabar, Masya Allah, termasuk dia tidak sabar ketika kita tidak pernah berhenti berjuang di jalan Allah SWT dengan segala tantangan-rintangannya. Karena memang kesabaran, ngomong ada batas tidak sabar itu. Sabar tidak ada batasnya, karena Allah pun takkan membatasi pahala sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah penuhi, sempurnakan pahala orang sabar tanpa perhitungan. Semoga kita semuanya menjadi orang yang menyaksikan segala taat kita adalah anugerah Allah. Kita menjadi orang yang segera istighfar mohon ampun bila berbuat maksiat, orang yang sering bersyukur atas segala nikmat, dan bersabar dalam dan balak ataupun musibah Allah dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama ya mu'tul bidil karim wa 'alim sultani. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa ibadatik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lidani wa lidil muslimat wal mu'minat. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa ila al-khairi qaribna wa anis syarri baid wa qdi khawaitina dunya wal akhirah. Ya Allah, tuntun dan bimbing kami semua yang hadir, yang menghadapmu di subuh ini. Ya Allah, tuntun agar kami menjadi ahli zikir, ingat kepadamu setiap saat, mampu mensyukuri segala nikmat-Mu, sanggup bersabar atas segala ujian yang datang darimu, ridho dengan segala ketentuan takdir-Mu, dan bisa mempersembahkan amal ibadah terbaik yang Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa orang telah bekerja di dalam kami, dosa orang-orang telah membangun masjid Al-Hakim ini Ya Allah, dan orang-orang yang memakmurkannya, orang-orang yang mendukungnya, orang-orang yang memperjuangkannya dengan seluruh keluarga dan yang dicintai Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu yang banyak, yang manfaat, amal yang Kau terima, rezeki yang luas dan barokah. Dekatkan kami dengan segala kebaikan, jauhkan kami dari segala keburukan dan kemungkaran Ya Allah. Allah jadikan kami dan keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai Ya Allah menjadi ahli ilmu dan ahli kebaikan. Jangan jadikan kami dan mereka ahli kebodohan dan kejahatan. Allahumma Ya Allah, Allahumma rzuqna imaman adila wa na'udzubika min sultanil zalimin. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka dinana wa anfusana wa ahlana wa kulla sana'atana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa jidika min kulli syaitanin marid wa jabbarin anid wa di'inin wa dibagin wa min syarri kulli sharrin ala kulli syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati wa qalbi taqwa wal istiqamah wa idil mujibati nadamati innaka as-sami'u du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.